Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat, bersemangat, dan bahagia. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang novel sejarah bersama saya, Fadlun Taib. Pernahkah kalian membaca novel sejarah? Jika pernah, novel sejarah apa yang pernah kalian baca? Jika kita bicara tentang sejarah, berarti kita membicarakan tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. Lantas, mengapa kita harus mempelajari novel sejarah, Bu? Dan novel sejarah itu seperti apa sih? Dengan belajar atau mempelajari sejarah, berarti kita mempelajari tentang hal-hal serta peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan atau mengambil pelajaran terbaik dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi, tidak semua masa lalu harus dilupakan ya, karena terkadang masa lalu justru memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Selanjutnya adalah novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan dan mengisahkan tentang fakta-fakta kejadian di masa lampau yang menjadi asal muasal terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Intinya dalam novel sejarah ada sejumlah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau yang diceritakan kembali dalam bentuk narasi atau deskripsi. Narasi atau naratif itu seperti apa sih, Bu? Naratif atau narasi adalah bercerita. Lantas, apa yang diceritakan atau dinarasikan dalam teks sejarah? Yang dinarasikan atau diceritakan dalam teks sejarah adalah peristiwa-peristiwa, tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian pada masa lampau yang ada dalam novel sejarah, diceritakan lagi atau dipaparkan lagi secara kronologis atau secara berurut kejadian-kejadian tersebut. Jadi dalam novel sejarah itu ada urutan-urutan peristiwa, mulai dari peristiwa itu terjadi hingga peristiwa itu berakhir. Selanjutnya adalah novel sejarah yang dipaparkan secara deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan. Lantas, apa yang digambarkan dalam novel sejarah? Yang digambarkan dalam novel sejarah adalah latar waktu atau latar tempat, latar suasana, tokoh-tokoh, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang diceritakan dalam novel sejarah. Dalam novel sejarah, penulis bisa menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan kata-kata konotasi atau majas serta beberapa pilihan kata untuk memperindah bahasa dalam novel itu sendiri. Ketika kita bicara tentang sejarah ataupun novel sejarah, maka kita akan masuk pada sebuah era di mana kita belum lahir. Namun kita seolah bisa melihat, merasakan, mengalami kejadian-kejadian yang ada pada saat itu ketika kita membaca novel sejarah yang dipaparkan secara deskripsi. Jadi pada dasarnya deskripsi itu adalah menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan keadaan serta suasana yang ada dalam cerita. Contoh novel sejarah ada banyak sekali. Misalnya dalam sejarah kerajaan ada novel yang berjudul Gajah Mada, karya Langit Kresna Haryadi. Dalam novel ini menceritakan tentang kisah atau sepak terjang Gajah Mada sebagai hulu balang hingga menjadi Mahapati suatu imperium besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Atau ada juga contoh novel sejarah yang membahas tentang persebaran agama Islam di Nusantara yang ditulis oleh Damar Sasongko yang berjudul Wali Songo. Novel Wali Songo karya Damar Sasongko menceritakan tentang persebaran agama Islam di Nusantara setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, dalam novel sejarah ada juga yang menceritakan tentang kisah sejarah yang dialami oleh seseorang. Kemudian contohnya adalah novel sejarah yang berjudul Hatta yang ditulis oleh Sergius Susanto. Dalam novel ini diceritakan bagaimana perjalanan kehidupan Muhammad Hatta yang kita ketahui bersama. Muhammad Hatta adalah wakil Presiden Republik Indonesia pertama mendampingi Insinyur Soekarno. Jadi dalam novel ini diceritakan tentang bagaimana
Hatta ketika masa kanak-kanak, remaja, dan kemudian bagaimana perjalanan karirnya hingga menjadi wakil presiden pertama tersebut. Contoh novel sejarah yang lain adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Jadi dulu benar-benar ada kapal yang bernama Van der Wijk yang kemudian tenggelam. Jadi berdasarkan fakta sejarah itulah si Buya Hamka ini mengarang sebuah karya imajinatif cinta segitiga antara Zainuddin, Aziz, dan Hayati. Jadi kisah cinta segitiga itu kemudian berakhir dengan meninggalnya salah satu tokoh yang tenggelam di kapal Van der Wijk. Namun ketiga tokoh tersebut atau kisah cerita yang diceritakan tersebut adalah karya yang hanya berdasarkan imajinasi pengarang atau bukan fakta. Pada dasarnya, novel sejarah adalah jenis cerita ulang atau cerita yang sudah pernah ada kemudian diceritakan lagi dan lebih dikenal dengan novel rekon atau cerita ulang. Novel rekon ini ada 3 jenis. Yang pertama, rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang menceritakan tentang kisah seseorang yang biasanya penulis adalah salah satu tokoh dalam cerita. Contoh novel ini adalah novel Ainun Habibie karya B.J. Habibie. Kita ketahui bersama bahwa tokoh dalam cerita adalah B.J. Habibie itu sendiri. Yang kedua adalah rekon faktual. Novel ini memuat tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa faktual yang pernah terjadi berdasarkan eksperimen ilmiah atau sudah pernah dilaporkan di kepolisian dan dilakukan investigasi. Salah satu contoh ada tokoh Frankenstein dalam novel Dracula. Jadi diceritakan bahwa Dracula ini adalah orang-orang yang sudah dinyatakan meninggal, tapi kemudian orang-orang yang sudah dinyatakan meninggal itu berkeliaran pada malam hari mencari darah segar untuk diminum. Konon katanya darah segar adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan para zombie. Contoh lainnya adalah novel bergenre detektif karya Arthur Conan Doyle. Salah satu karyanya yang berjudul A Study in Scarlet mengisahkan cerita pembunuhan dan balas dendam yang diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Gaya ini merupakan yang pertama dalam cerita misteri. Yang menariknya, misteri ini dipecahkan sepenuhnya oleh penalaran deduktif dan kecerdasan dari sang detektif itu sendiri. Yang berikutnya adalah rekon imajinasi. Dalam novel ini diceritakan atau disajikan berdasarkan faktual atau fakta, namun kemudian pengarang atau penulis menambah-nambahnya dengan kisah imajinatif atau khayalannya sendiri. Jadi salah satu contoh novel ini adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Adakah perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah? Berikut saya sudah merangkum perbedaan tentang novel sejarah dan teks sejarah yang terdapat dalam buku siswa kelas 12 Bahasa Indonesia yang berwarna merah halaman 51. Kalian bisa meminjam buku itu di perpustakaan atau bisa mendownload buku tersebut di Play Store. Jadi 5 perbedaan itu sudah saya rangkum. Yang pertama, teks sejarah pernah ada, sementara novel sejarah adalah kebalikannya. Novel sejarah tidak pernah ada. Contoh, bahwa warga Indonesia, negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Berdasarkan itu kita bisa membuat karya imajinatif dengan menceritakan tentang buyut kita. Misalnya 1 tahun setelah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, buyut saya memproklamirkan bahwa dia telah merdeka dan bebas dari kejombloan. Yang berikutnya, yang kedua adalah teks sejarah nyata berdasarkan fakta dan tidak ditambah-tambah, sementara novel sejarah bisa ditambah-tambah dan bisa direka-reka, tergantung imajinasi dari penulis itu sendiri. Perbedaan yang ketiga adalah teks sejarah ketika diceritakan perlu bukti nyata. Pernah ada, tidak ditambah-tambah atau direka-reka, perlu bukti dan saksi. Contoh, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia ketika Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, itu benar adanya. Buktinya adalah ada teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada foto, video, serta rekaman suara ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi.
Yang berikut, ada orang-orang yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi itu sendiri. Sedangkan pada novel sejarah, kita tidak butuh bukti itu dan tidak ada masalah. Contoh pada novel Siti Nurbaya, memang pada saat itu adalah masa penjajahan Republik Indonesia di tanah Minang atau secara keseluruhan di bumi Republik Indonesia. Jadi dalam novel itu dikisahkan tentang cinta segitiga antara Samsul Bahari, Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Dikisahkan bahwa Samsul Bahari dan Siti Nurbaya adalah sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta. Namun cinta mereka tidak bersatu karena ada faktor orang ketiga, yaitu si Datuk Maringgi. Siti Nurbaya akhirnya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi yang pada saat itu orang tua Siti Nurbaya punya hutang banyak pada Datuk Maringgi. Untuk membayar hutang orang tuanya, akhirnya si Siti Nurbaya rela meninggalkan Samsul Bahri dan akhirnya menikah dengan Datuk Maringgi. Hal ini membuat Samsul Bahri sangat kecewa dan patah hati, sehingga akhirnya dia bergabung dengan tentara Belanda dan berperang dengan pasukan dari Tanah Minang, yaitu yang dipimpin oleh Datuk Maringgi. Di akhir cerita, ketiga tokoh tersebut yang terlibat dalam cinta segitiga berakhir tragis dan meninggal. Perbedaan yang keempat adalah teks sejarah terikat pada 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, when, kapan kejadiannya, where, di mana kejadiannya, who, siapa saja pelakunya atau yang terlibat dalam peristiwa itu, dan how, bagaimana kejadiannya. Sementara pada novel sejarah, 5W1H tidak dibutuhkan karena semua tokoh, kejadian, serta tempat yang ada dalam novel sejarah semua berdasarkan imajinasi pengarang. Perbedaan yang terakhir adalah dalam novel sejarah harus jelas pelakunya. Siapa namanya, kapan dia dilahirkan, siapa orang tuanya, bagaimana pendidikannya, siapa anak dan istrinya, atau dengan kata lain, teks sejarah adalah biografi dari seseorang. Jadi semua itu harus jelas, tidak perlu direka-reka. Sementara dalam novel sejarah, beberapa tokoh mungkin fakta, tapi beberapa tokoh lainnya itu bisa kita tambah-tambah, bisa kita karang-karang, dan bisa kita reka-reka berdasarkan imajinasi. Jadi bagaimana Bu kita membedakan antara novel sejarah dan novel-novel lainnya? Jadi kita bisa melihat dalam novel sejarah itu biasa ada latar waktu dan latar tempat. Biasanya mengangkat tentang tempat-tempat yang di situ diceritakan ada sebuah peristiwa, misalnya peristiwa kerajaan. Contoh dekat kita bisa melihat dalam film drama Korea yang berjudul Mr. Queen. Jadi ceritanya ada seorang koki dari masa depan terperangkap pada tubuh seorang ratu di masa kerajaan Joseon atau dinasti Joseon. Jadi chef ini adalah chef masa depan yang kemudian terperangkap di tubuh ratu yang sudah sakit selama berhari-hari. Kita lihat fakta sejarah yang ada adalah bahwa ternyata di Korea pernah ada dinasti yang bernama Joseon yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Chuljung dan ratu yang bernama Kim Soyoung. Selain itu kita bisa melihat fakta-fakta sejarah yang dalam bentuk bangunan kerajaan pada masa dulu, dan kemudian pakaian-pakaian para ratu dan para raja. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini penulis memperkenalkan tentang apa-apa yang akan dibahas, tentang tokoh, latar tempat, latar setting, serta kira-kira karakter-karakter tokoh yang akan muncul seperti apa. Struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mulai diungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam novel tersebut. Misalnya, novel ini membahas tentang tragedi pembunuhan, tentang kerajaan, tentang hilangnya sesuatu, tentang keuangan misalnya, atau tentang persahabatan. Yang berikutnya atau struktur yang ketiga adalah konflik. Pada bagian ini mulai muncul permasalahan-permasalahan yang tadi ya. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita mulai bermasalah, entah permasalahan ekonomi, entah cinta segitiga,
atau permasalahan-permasalahan kerajaan itu mulai muncul ke permukaan. Struktur yang keempat adalah konflik. Pada bagian ini adalah puncak konflik. Jadi sebagian orang mengatakan ini adalah puncak klimaks. Jadi di bagian ini telah dibahas berbagai permasalahan yang muncul. Permasalahan mulai banyak dan mulai kompleks. Dan struktur yang kelima adalah bagian penyelesaian. Pada bagian ini permasalahan tadi mulai ditemukan penyelesaian. Tokoh-tokoh mulai bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, entah dengan cara perang atau dengan cara damai, misalnya untuk menyelesaikan masalah. Atau dalam kisah cinta segitiga, biasa salah satu tokoh akan meninggal, atau salah satu tokoh yang terlibat dalam cinta segitiga ini akan mengenal orang baru. Jadi itu adalah bagian penyelesaian. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah struktur yang keenam yang berisi tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bisa berasal dari pembaca atau penulis atau tokoh-tokoh yang ada. Jadi tadi kita sudah membahas pengertian novel sejarah, contoh novel sejarah, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah, serta struktur novel sejarah. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Demikian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.